Bapak Inang hita haganupan nagame ambilan batay bagas sadarion songon na dop ito tapkon panitia ambilan ta ay tema ya tersurat maay bani Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Ase basaon hanami, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Anggo bani bahasa Simalungun ni bani sagala panorang do marholong atei huan kuan gabe sanina ibagas hasosakan do iya ase tubuh. Amin. Sonaima dasni. Horas mau bata ganupan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal bani Nasyam, bani Hita, nama poso GKPS Resort Jambi. Selamat hari Natal bani nama poso Kanaan. Selamat Natal bani nama poso Jambi. Angguan rambutan dong do. Nggak dong. Nggak ada ya. Bayung? Nggak ada juga. Iya. Musunai, Bayi Nasyam orang tua nami mak. Selamat hari Natal. Iya. Malah suhur Bapak Inang ita haganupan anggo ambilan kuon. Ambilan nahu persiapkon bani parmasuk jamonom. Jana lang niduga-duga adong kendala. Ya, tapi puri agak undo ka hapiolion jam tasonari baru jam siah. Tapi utung ni ko tetak namar sengaja doma panitia ayat ni ambilan ta marhitehon di tema on sada ayat tu hasa. Mungkin ang bagas pangarapan ni panitia kan sada ayat podas mambilan on ni kan. Tapi marhitehon di temon Bapak Inang jenges tumang bani hita laho mendingati atau pelaho memaknai pasal Natal ay. Ya, tema ini menjadi sangat bagus sekali. Aku menyebut kamu sahabat. Umbani Amsal 17 ayat 17 on. Sesitong ni ambilanon pehoma ado manambahi deson. Anggunakanay duma ipatorang bani par fragmen ya bani par liturgi refleksi anakanay pasal inti ni tema on. Tapi asip sonay Bapak Inang bani panorangon sihol kita memaknai tentang arti sahabat dan memaknai tentang menyahabati. Auhutir lu binakanay gaya ni butuay. Coba Bapak Inang kita haganupan nama poso tupuk kita lobe pundak ni na i sebelah ta yang di depan kiri kanan sambil kita berkata aku menyebut kamu sahabat. Yuk. Halo, pundak doda sing kepala. Loh. Ditepuk bukan ditampar. Luma adong kita adong nalang menobut atau ada pundaknya yang gak ditepuk berarti lang sahabat ini kan masih lang sahabat ala ni martekang nami marmusuh buto na siya martekang nama po so tahu arti martekang tahu ya marmusuhan ya karena ada konflik di kepanitiaan misalnya tapi pas perhundulnya samping-sampingan jadi bukan sahabatku lagi. Atau misal nih marbesan, adong nasiam marbesan. Adong. Halo, masih marbesan ini halani pacarnya laeku nih, pacaran pindah marbesan. Atau dong rumah sonai, lang itu puk masih halani pacar. Dia pacar fikar bukan sahabat. Alani biasanya bapak nang bubani
Natal nama poson sonon kan biasa nih na marhasoman yang pacaran itu biasanya duduk samping-sampingan. Halo. Pohon khusus yang punya pasangan ya. Anggona jomblo mungkin halo. Boy mah merimang-rimangi lo be. Sambil duduk samping-sampingan, upload story misalnya kan Natal with Ayang misal. Atau nakana namar fragmen Adam Hawa pakon Maria Josephine namar hasoman dong nai. Duduk samping-sampingan do iza do na siya bangay. Lagi sungun na menghayati mano-mano kan pengidah kuai. Adam Hawa Maria Joseph. Ya, Bapak inang ita haganupan marhitehon ni tema ni ambilanta atau tema Natal nama poso sadarion sihol hita memaknai tentang apa itu arti sahabat dan apa makna menyahabati. Bapak inang hasoman nama poso, coba angkat tangan siapa di sini yang punya sahabat. Yang punya sahabat. Sada dua tolu. Nah, on ma bapak inang nanokan nalang angkat tangan on manokan nalang menepuk pundak nih sebelahnya. Inilah yang tidak tadi menepuk pundak di sebelahnya itu. Hal itu majelas nakana disebut kalau kita menepuk pundak yang di sebelah sambil berkata, aku menyebut kamu sahabat. Nah, marhitehon ni ambilan tasadarion tema sadarion sihol imakna hita sesitong ni bapak inang tentang apa itu sahabat. Apakah relasi persahabatan atau hubungan persahabatan itu sama dengan relasi yang pacaran, yang dia secara resmi misalnya, yang dia official misalnya itu kan, oide ini kan, bang, rado gabe halet kun, rado bang, tapi sambil menculum pisau ya, mengancam gitu. Apakah relasi persahabatan itu bapak inang sama dengan relasi yang relationship na pacaran atau pernikahan? Kalau pacaran kan itu ada kesepakatan, ada misalnya tanggal peringatan, ada misalnya rules yang menjadi kesepakatan bersama gitu ya. Apakah relasi persahabatan itu sama dengan yang pacaran atau yang pernikahan yang membutuhkan pengakuan? Kalau pacaran kan aku pacarmu, kau pacarku misalnya. Tapi apakah sahabat juga seperti itu? Atau misalnya kalau kita bertanya apakah sama sahabat dengan teman? Apakah arti sahabat itu sama dengan arti teman? Abang kakak nama poso di sini ada yang jurusan sastra Indonesia? Nggak ada. Tapi kalau kita mungkin ini abang kakak gitu, kita haganupan mungkin ini hanyalah secara etimologi mungkin hanya untuk membedakan makna. Tapi kalau arti, kalau kita nanti misalnya cari di KBBI misalnya gitu ya, kalau kita searching tentang sahabat, yang muncul sinonim itu juga adalah teman. Kalau kita search teman, yang muncul juga di situ sinonimnya adalah sahabat. Tapi kita bisa memaknai bahwa ada perbedaan antara sahabat dengan teman. Kalau teman itu ada hanya sekedar teman kerja misalnya. Kalau kita ketemu sama orang baru, kenalan gitu ya, minta nama Instagram, gitu, minta nama Facebook, nomor WA, jadi teman. Tapi kalau dia sahabat itu memiliki makna yang lebih dalam relasi mereka. Bahwa di dalam persahabatan itu ada komunikasi yang lebih intens. Bahwa di dalam persahabatan itu ada keterbukaan. Bahwa di dalam persahabatan itu ada keintiman relasi. Jadi secara
makna kita bisa membedakan antara teman dan sahabat, walaupun definisinya merujuk kepada definisi yang sama. Tapi kalau soal pemaknaan, sahabat dengan teman, itu sahabat memiliki pemaknaan yang lebih dalam. Ada relasi yang lebih intens, ada komunikasi yang mungkin terus berjalan, itu ada keterbukaan, tidak ada lagi unek-unek misalnya. Dan malam ini abang kakak, kita haganu panain argani Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar tentang pola persahabatan ataupun relasi persahabatan itu dari Yesus. Karena bagaimanapun ceritanya, malam ini kita merayakan kelahiran Yesus. Dan kita mau belajar tentang bagaimana pola persahabatan yang diterapkan oleh Yesus selama dia hidup di dunia ini. Kita bisa nanti membaca di dalam Yohanes 15 ayat 15. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi dari pola persahabatan yang diterapkan oleh Yesus, kita melihat ada keterbukaan. Bahwa aku telah memberitahukan segala sesuatu kepada kamu. Itu adalah simbol ataupun arti dari keterbukaan. Dan kita juga misalnya bisa memaknai dari relasi yang intens, komunikasi yang intens. Bahwa Yesus selalu bersama dengan para murid, bahwa Yesus sangat-sangat mengenal dengan murid-muridnya. Dan yang ketiga juga kita bisa belajar bahwa dalam relasi persahabatan itu tidak ada kesenjangan. Kalau Yesus menerapkan pola relasi tuan dan hamba, itu jelas ada kesenjangan. Hierarkinya jelas, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi Yesus menerapkan pola persahabatan. Aku menyebut kamu sahabat. Di dalam persahabatan sebenarnya tidak ada kesenjangan. Tidak ada yang lebih spesial. Tidak ada yang misalnya lebih merasa diri tinggi. Tidak ada yang merasa diri lebih hebat. Tetapi di dalam persahabatan itu mereka sama-sama. Dalam kesetaraan mereka itu, sehingga komunikasi, relasi mereka itu juga bisa berjalan lebih intens. Nah, sehingga abang kakak dan kita semua hari ini juga kita belajar dari pola persahabatan Yesus itu, bahwa ternyata persahabatan itu tidak memerlukan pengakuan. Persahabatan itu tidak harus dengan kesepakatan. Berbeda dengan relasi pacaran. Ketika pacaran, laki-laki mengaku pacar dengan perempuan, maka perempuan juga secara bersamaan mengaku sebagai pacar dari laki-laki. Tetapi dari relasi persahabatan ini, kita melihat dari percakapan Yesus, aku menyebut kamu sahabat. Dan ini juga yang menjadi tema kita, aku menyebut kamu sahabat. Bayangkan abang kakak kalau kita misalnya bedah secara kalimat misalnya, yang menyebut sahabat itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita ini berinisiatif untuk menyahabati orang lain. Ketika kita menyahabati orang lain, kita tidak bisa berharap bahwa orang lain juga akan menyahabati kita. Ketika kita tadi berkata, aku menyebut kamu sahabat, kita tidak bisa berekspektasi bahwa dia juga menganggap kita sebagai sahabatnya. Makanya ada sering kasus sahabat yang menjadi pengkhianat.
pengkhianat. Sahabat jadi musuh. Kalau musuh jadi sahabat mungkin masih masih baik lah gitu. Tapi ketika sahabat menjadi pengkhianat, mungkin kita merasa kecewa. Tetapi sebetulnya kita tidak, itu adalah hal yang wajar sebetulnya. Karena dari pola relasi persahabatan yang diajarkan oleh Yesus, kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Ketika kita menganggap orang lain sebagai sahabat, ketika kita memperlakukan dia layaknya sahabat, ketika kita melakukan banyak hal sebagai cara kita menyahabati dia, maka tidak secara otomatis kita juga akan menerima perlakuan yang sama. Sehingga menjadi hal yang wajar sekali ada terjadi pengkhianatan. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus. Murid yang dia sahabati juga berkhianat. Ketika Yesus menyebut para murid itu sebagai sahabat, ternyata tidak dengan para murid. Kita mengingat kisah Yudas yang menjual Yesus. Kita mengingat kisah Petrus yang menyangkal Yesus. Padahal sebelumnya Yesus sudah mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Ternyata sahabat atau orang yang dia sahabati dengan perlakuan-perlakuan menyahabat yang dilakukan Yesus selama ini ternyata tidak dihargai oleh para murid. Justru mereka mengkhianati Yesus. Apakah Yesus marah? Tidak. Apakah Yesus kecewa? Pasti. Jelas, Yesus pasti kecewa. Tetapi kekecewaan Yesus itu tidak menghentikan dia untuk menyahabati yang lain. Kekecewaan Yesus atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas ataupun yang dilakukan oleh Petrus, bahkan sekalipun kita, itu tidak menghentikan sikap Yesus untuk menyahabati orang lain ataupun untuk menyahabati para murid. Dan itu bisa dilakukan oleh Yesus karena kasih. Dan itu juga yang menjadi pengajaran untuk kita malam ini, Bani Bornginon, marhitehon ni Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Anggodoma isobut Bapak Inang menaruh kasih setiap waktu, ternyata artini aima tidak tergantung situasi. Kalau sudah disebut setiap waktu ternyata tidak situasional. Kalau aku lagi mood, maka aku mengasihi. Atau kalau aku dikasihi oleh orang lain, maka aku juga harus mengasihi dia. Tetapi melalui apa pola yang diajarkan oleh Yesus dan yang dikatakan oleh Amsal 17 ayat 17, bahwa kita diminta untuk menjadi sahabat dan menyahabati orang lain setiap waktu. Terlepas kita tersakiti ataupun tidak, kita diminta untuk menyahabati yang lain. Terlepas ada orang yang berkhianat kepada kita, kita juga diminta untuk tetap menyahabati. Cara kita menyahabati bisa saja abang kakak, tindakan kasih yang kita lakukan sebagai cara menyahabati orang lain itu mungkin bisa saja dengan memaafkan. Misalnya, ketika kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, misalnya, itu juga adalah tindakan kasih. Ketika kita misalnya menegur orang lain supaya dia bisa menjadi lebih baik, itu juga adalah tindakan kasih. Bahkan terkadang marah juga adalah sebuah representasi dari tindakan kasih. Kalau dilakukan dengan cara yang baik
dan untuk niatan yang baik. Menegur, memarahi dengan cara yang baik, sedo lahu pabadorhon misalnya kan, sedo bukan untuk membuat dia malu misalnya, tapi ketika kita melakukan tindakan kasih itu, kita juga melakukannya dengan cara-cara yang baik. Dan abang kakak hita haganupan adong homa na menarik na boy ididah kita kumbani Amsal 10 ayat 10 on. Ahama ai kalau kita melihat hata sahabat anggobani terjemahan Yunani ini isobutdo philos. Kata dasarnya philo. Mungkin kita pernah mendengar di dalam persekolahan ataupun ketika kita bani perguruan misalnya ada kasih yang disebut kasih filia, betul. Dan itu makanya kasih filia itu adalah kasih persahabatan. Tetapi yang menariknya Bapak Inang tidak hanya di sini, kalau kita melihat percakapan Yesus ketika Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kita lihat kata yang digunakan di sini juga adalah kata philon, yang berasal dari kata philo, yang artinya filia, kasih persahabatan. Dari apa yang diucapkan oleh Yesus ternyata kita bisa memahami tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih persahabatan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun abang kakak hita haganupan bani konteks ni ambilan tahun bani hatani Yohanes bani hatani Yohanes 15 ayat 10 on, memberikan nyawa itu berarti adalah pengorbanan. Kita berkorban untuk saudara kita, kita berkorban untuk sesama kita, kita berkorban untuk sahabat kita, ataupun kita berkorban untuk orang yang kita sahabati. Siapa? Semua orang. Walaupun sebetulnya pengorbanan dengan memberikan nyawa itu tidak secara harafiah diartikan dengan memberikan nyawa, ataupun misalnya kalau ada teman kita misalnya gitu yang kena hukuman mati gitu ya, lalu kita datang sebagai pahlawan misalnya, aku aja yang menggantikan dia mendapat hukuman mati. Tidak. Pengorbanan untuk memberikan nyawa itu adalah pemaknaan bahwa kita menaruh kasih setiap waktu, sepanjang hidup kita. Selama kita hidup, kita melakukan kasih. Pengorbanan yang kita lakukan itu tidak secara harafiah dengan nafas, tetapi mengorbankan sepanjang hidup kita untuk berbuat kasih. Mungkin kita juga bisa memaknai ada begitu banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan misalnya, ataupun kita lihat dari sekeliling kita, ataupun misalnya dari seksi nama Posola misalnya. Ada yang mengorbankan waktu untuk menyukseskan Natal, yang sebetulnya udah doma loja pagi sore kuliah, tapi malam maningun latihan. Itu adalah pengorbanan waktu. Atau adong misalnya doma loja diri parsadari, doma loja diri horja misalnya borngin ni menjenguk adong hasoman naburitan. Itu adalah pengorbanan waktu. Atau misalnya adong pengorbanan tenaga misalnya kan. Sonayoma doma loja homa marsikola, doma loja homa horja kuliah misalnya. HP diskusi adong pengumuman i-group. Oi hasoman sadarion hita gotong royong dah. Oi hasoman sadarion hita mande kordan. Oi hasoman sadarion hita mangakati kursi makati bangku an hujan dan. Dan kita masih mau memberikan diri kita untuk itu. Itu juga adalah bentuk pengorbanan. Ataupun selain pengorbanan waktu, selain pengorbanan tenaga, misalnya kita juga mengorbankan materi misalnya. Yang harusnya uang sebulan ini untuk
untuk uang jajan misalnya, tapi kita menyisihkan itu untuk kontribusi Natal misalnya. Ataupun misalnya uang ini harusnya untuk membeli hand body, skincare misalnya, tapi ada tugas-tugas ting-ting membani bendahara, kontribusi Natal, kita sisihkan. Itu juga adalah bentuk bagian dari pengorbanan. Cara kita untuk menunjukkan kasih. Bagaimana kita bisa memperlihatkan pengorbanan kita sepanjang hidup kita, sekecil apapun itu, sebagai tindakan kasih. Dan tindakan kasih kita kepada orang lain itu tidak bersifat internal gitu, ataupun yang eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi kita diajarkan melalui tema kita malam ini, kita berinisiatif untuk menyahabati semua orang. Entah itu yang memiliki latar belakang berbeda dengan kita, entah itu misalnya yang marbeda huria, marbeda marga misalnya, ataupun sampai perbedaan kemampuan. Kita juga diminta untuk tetap menyahabati. Itulah sebagai pengorbanan kita sebagai orang percaya. Dan terakhir abang kakak kita haganupan dari Amsal 17 ayat 17 ini, ternyata kita tidak hanya diminta menjadi sahabat, tetapi juga menjadi saudara. Dan on sasitung ni menarik don abang kakak kita haganupan, karena kalau kita telusuri kata saudara itu bani bahasa Yunani ini adelphoin. Dia bermakna secara literal adalah saudara kita, ataupun secara ada hubungan darah, kandung misalnya. Tapi dia juga bisa bermakna secara figuratif, bahwa kita tidak ada hubungan darah, kita beda keluarga, tapi kita adalah saudara. Ataupun dia juga bisa bermakna yang dekat atau yang jauh. Nadohor pokon hita atape nadoh, dari segi hubungan kekeluarga ataupun dari segi jarak. Dan ini sebenarnya menarik, kenapa? Karena kita melihat ada istilah Simalungun nama katahon dohor hasoman partubuh, dohoran pe hasoman parhundul. Masih menarik karena secara khusus misalnya hita haganupan ya, nama poso misalnya, yang kita khususnya anak Kanaan ya, mayoritasnya itu yang adalah perantau. Ataupun orang tua kita misalnya yang di Jambi ini adalah dulunya adalah perantau. Kita memiliki saudara kandung, kita memiliki saudara hubungan kekeluargaan di kampung misalnya, tetapi yang menjadi saudara kita atau pembani hataon isobut dohorando hasoman parhundul. Siapa itu? Hasoman sakuria. Siapa itu? Barendeng. Siapa itu? Misalnya hasoman saarisan, pakon na legan-legan. Dan ini juga hendak diajarkan kepada kita bahwa Salomo mengajak kita selain menjadi sahabat, juga meminta kita menjadi saudara. Saudara bukan hanya untuk yang kandung ataupun yang ada hubungan darah dengan kita, tetapi juga untuk menjadi saudara bagi yang lain, terlepas itu tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Dan menarik juga abang kakak, anggo kita bandingkan nanti teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Simalungun misalnya ya. Anggo bani bahasa Simalungun, nakana isobut do bani sagala panorang do marholong ate huan kuan gabe sanina ibagas hasosakan do iya ase tubuh. Anggoy bahasa hita bani bahasa Indonesia kan tidak ada ase tubuh ai, atau anggo bani bahasa ahani isobut do ai genontain ini ataupun be born.
bahwa kita ternyata dilahirkan untuk menjadi sahabat dan untuk menjadi saudara bagi yang lain. Anggo terjemahan bebas nih on, misalnya isebut ase tubuh pejol main halani laho gabe huan kuan pakon saninado bani halak nalegan. Ase tubuh pehita supaya kita menjadi sahabat dan kita menjadi saudara bagi yang lain. Kita sudah ditetapkan bahwa kita hidup, diberi kesempatan hidup untuk menjadi sahabat dan saudara bagi yang lain. Kalau Yesus ditetapkan datang ke dunia untuk menjadi sahabat dan untuk menjadi penyelamat, kita sebagai orang percaya ditetapkan di dunia untuk menjadi huan kuan, sahabat, dan juga sanina atau saudara. Dan ini menarik juga, abang kakak hita haganupan ketika disebut menjadi saudara dalam kesukaran. Ada kata yang disematkan dalam kesukaran. Menjadi sahabat, menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Anggui kait kun hiton misalnya Bapak Inang bani falsafah ni hasimalungunon. Sapa ngambe manoktok hite. Bahwa dari pemahaman ini kita bisa memahami ada nilai-nilai pengajaran bagaimana kita memiliki rasa yang sama terhadap orang lain. Bagaimana kita ini gabe sisada ahab pakon halak nalegan. Ketika orang lain mengalami hal-hal yang menyakitkan, kita juga turut merasakan. Tidak hanya turut merasakan, kita juga diminta untuk bertindak supaya dia lepas dari hal-hal kesukaran yang dia alami. Dan ternyata sejak zaman dahulu halak-halak Simalungun itu sudah merawat persahabatan dan persaudaraan sesama orang-orang Simalungun. Tidak ada istilah sapangambe manoktok hite ini ditetapkan hanya untuk keluarga atau untuk bani parsaninaon tumang yang kandung, bani sada marga tumang, tetapi ini adalah menjadi falsafah hidup orang Simalungun. Ternyata semua kita ini adalah saudara. Ase aido yang bisa kita maknai marhite temata saudarion, aku menyebut kamu sahabat. Inisiatif itu datang dari diri kita sendiri. Kita memiliki kemampuan ataupun kesadaran untuk menyahabati orang lain, terlepas dia menyahabati kita kembali atau tidak, terlepas dia dekat dengan kita atau tidak, terlepas dia memiliki kesamaan dengan kita atau tidak. Tetapi kita diminta untuk tetap menyahabati semua, menyahabati sesama. Tidak situasional, tetapi setiap waktu. Tidak tergantung situasi, tetapi sepanjang hidup kita. Ase margogoh matongon hita na memaknai perayaan Natal tasadarion dengan meneladani sikap Yesus yang menyahabati sesama. Kita juga diminta untuk menyahabati yang lain. Amin. Martong kumaita. Terima kasih matongon sombah nami hubamu Bapa bani hata nadop ondos itong atongani hasadaon namion. Ase marhitehon hatamu lambin pakai matongon pangarusion nami. Lahoga behuan kuan untuk menjadi sahabat dan menjadi saudara bagi yang lain. Pargugoyham hanami tongon Tuhan. Laho mandopa kon haganupan namasa bani pardalanan ni guluh nami. Ase boy hanami totap mardalan do muhubani harosuh ni urmu.
mangihut kon anakmu Yesus Kristus Tuhan in. Halanya Bapa mangindo mangele kanami hubamu tarlebih hubani hanami haganup nama poso ni kuriamu na adong igi KPS Resort Jambion. Asibani masa tumbuh kembang nami tetap maham tongon Bapa na bastu ham mana campur tangan bani pardalanan ni guluh nami haganup. Asiboy hanami magodang marbagal hanami tongon Tuhan domu maay homa bani harosu ni urmu. On matonggo panginduan elek-elek nami hubamu Bapa, ipondo sanami bagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jana marhite pargugoh nom bani tondimu tondui napasing. Amen.